بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa dengan tidak bosan-bosannya marilah kita panjatkan segala puji beserta syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini Allah kembali memuliakan kita untuk berhadir di rumahnya. Karena tidak sedikit orang yang semalam tidur namun pada saat pagi harinya tidak bangun lagi. Tidak sedikit orang yang semalam tidur namun tidur untuk selama-lamanya. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan di hari yang mulia ini. Allah masih ingin mendengarkan dari lisan kita, kita beristighfar kepadanya. Kita memperbanyak astaghfirullahalazim wa tawwabur rahim. Kita memperbanyak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Bisa jadi zikir yang kita lakukan hari inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Maka mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan ini dapat kita maksimalkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepadanya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di hari Jumat yang mulia ini, di bulan Rabiul Awal ini yang sangat mulia. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya salawat beriringan salam selalu tercurahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepadanya diturunkan Al-Quran, dan daripadanya Al-Quran tersebut disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman, sebagai petunjuk demi kemaslahatan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam kehidupan kita mencari rizki itu adalah sebuah kewajiban. Sebagai seorang muslim, tentulah kita harus dapat memastikan rizki atau harta yang kita bawa ke rumah kita masing-masing itu berasal dari sumber yang halal lagi berkah. Maka pada kesempatan yang mulia ini kami kutip dari kitab Tanbihul Ghafilin karya Syekh Imam Abu Lais As-Samarqandi di halaman 458. Beliau menuliskan 5 prinsip yang mesti kita perhatikan agar rizki yang kita dapatkan itu adalah rizki yang berkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa itu berkah? Kita sering mendengar semoga berkah ya. Semoga acaranya berkah. Semoga pernikahannya berkah. Semoga kendaraannya berkah. Semoga rumahnya berkah. Apa itu berkah? Berkah itu dari kata barakah. Ada ulama yang menyebut barakah ini berasal dari kata birkatun. Birkah itu artinya kolam yang berisi dengan air. Bila kolam ini berada di padang pasir yang tandus, itu ada disebut dengan oase. Yang mana ketika ada air di tengah padang pasir yang kering ini, apa yang akan terjadi di tempat ada birkah ini? Di situ akan datang lumut.
Di situ akan datang kehidupan, akan datang ikan, akan datang orang berkunjung, akan ditumbuhi pohon-pohon yang rindang. Maka ketika keberkahan itu ada pada sesuatu, akan banyak kebaikan di dalamnya. Maka untuk itulah kita sering berdoa ketika kita makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ya Allah, berkahilah apa yang Engkau rizkikan kepada kami, makanan yang minuman yang Engkau berikan ini. Maknanya adalah mudah-mudahan dengan makanan yang kita makan ini berkah, menjadi kekuatan bagi kita untuk terus senantiasa taat kepada Allah. Mudah-mudahan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu menjadi kekuatan kita untuk sujud menghadap Allah. Namun apabila makanan yang masuk itu membuat kita lebih lancar bermaksiat kepadanya, maka makanan itu bukan makanan yang berkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka berkah itu dalam kamus disebutkan ar-rizqu atau al-birru atau al-khairud daim, kebaikan yang terus-menerus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Abu Lais As-Samarqandi menuliskan 5 prinsip agar kita mendapatkan rizki atau harta yang berkah. Yang pertama, beliau menyebutkan al-awwaluha alla yuakhkhira syai'an min fara'idillahi ta'ala li ajli al-kasbi wa la yudkhilan naqsa fiha. Yang maknanya apabila kita ingin mendapatkan rezeki yang berkah, hendaklah tidak meninggalkan kewajiban atau tidak mengakhirkan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada seseorang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan Jumat tadi. Apakah kita berani meninggalkan pekerjaan kita? Apakah kita berani meninggalkan kantor kita? Apakah kita berani meninggalkan warung kita dan tugas-tugas kita yang lain dalam mencari rizki? Kalau kita ingin mendapatkan rizki yang berkah, maka penuhilah panggilan itu. Wala yudkhilan naqsa fiha, dan hendaklah tidak mengurangi kualitas daripada ibadah itu, salat misalnya. Karena ada pekerjaan yang memang harus dikerjakan dan itu adalah sumber rizki kita, kita tergesa-gesa dalam menjalankan kewajiban salat. Tidak maksimal lagi, tumakninah tidak ada lagi. Wuduknya pun asal kena air saja. Padahal ketika Allah memanggil kita sebagai muslim untuk salat ke rumahnya, untuk melaksanakan salat 5 waktu, Allah ingin memberikan rizki kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kata beliau, alla yu'zi ahadan min khalqillahi ta'ala li ajlil kasbi. Apabila seseorang ingin mendapatkan harta yang berkah, maka hendaklah dia tidak menyakiti seseorang pun dari hamba Allah karena dia mencari rezeki. Ingin mendapatkan keuntungan yang besar, rela, tega menipu pelanggannya. Kontrak kerja antara tukang misalnya dengan pemilik rumah, tapi karena tukang ini ingin mendapatkan keuntungan yang besar, dia rela melakukan atau membuat sesuatu tidak sesuai speknya, ingin mendapatkan keuntungan yang lebih. Padahal ingat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harta tersebut dikhawatirkan tidak berkah. Dalam surah Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang mengurangi timbangan. Sudah sepakat bahwasanya pembangunannya seperti ini, bahwasanya
spek barangnya seperti ini. Namun ketika dikirim bukan seperti itu. Apabila kita ingin mendapatkan rizki yang berkah, maka tidak boleh kita menzalimi siapapun. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayyaqsida bikasbihi isti'fafan li nafsihi wa 'iyalihi. Hendaklah ketika seseorang mencari nafkah, mencari rizki, dia itu hendaklah berniat untuk mencukupi dirinya dan keluarganya. Wala yaqsida bihil jama' wal kasrah. Hendaklah dia tidak berniat mencari nafkah atau mencari rizki, mencari harta itu untuk menumpuk-numpuk harta. Maknanya apa? Dijelaskan dalam surah At-Taubah, bahwa dalam surah At-Taubah ayat 35, apa maksudnya menumpuk-numpuk harta? Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menumpuk emas dan perak, kemudian mereka tidak berinfak, tidak mengelola harta itu di jalan Allah, telah sampai waktu berzakat tidak berzakat, maka fabashshirhum bi'adzabin alim, maka sampaikanlah kepada mereka berita tentang azab yang pedih. Apa azab yang pedih itu? Di ayat selanjutnya, di ayat 36, Allah melanjutkan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Hari di mana pada hari kiamat nanti harta ini bukan hanya bermakna emas dan perak. Kita memiliki ladang yang luas, tanah di mana-mana, apartemen di mana-mana, tapi kita tidak kelola itu semuanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, maka di hari akhirat nanti itu akan dipanaskan di api neraka. Kemudian yang panas itu akan disetrikakan pada jabhah, artinya dahi-dahi mereka, lambung-lambung mereka, dan punggung-punggung mereka. Inilah apa yang kalian simpan dulu pada masa di dunia. Tidak salah ketika seseorang mencari nafkah agar dia menjadi seorang yang kaya raya. Itu sesuatu yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Karena dengan kayalah kita, artinya kita mampu untuk pergi ke haji, pergi naik haji, kita mampu berinfak, kita mampu berzakat. Tapi yang dipermasalahkan ketika harta yang kita miliki ini tidak kita kelola di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, agar kita mendapatkan harta yang berkah, alla yujhida nafsahu fil kasbi jidda. Hendaklah dia tidak terlalu memaksakan diri dalam bekerja, tidak terlalu memporsir diri, siang bekerja, banting tulang, peras keringat, malam pun demikian. Tidak ada waktu istirahat. Padahal di rumah ada anak-anak yang sedang menunggu ayahnya, kapan ayah ini pulang untuk bertadarus membaca Al-Quran bersama. Kapan ayah itu sempat memperhatikan benar atau salahnya anaknya yang sedang belajar sholat. Dalam surah An-Naba, Allah mengingatkan kepada kita semuanya, waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Sungguh kami telah menjadikan waktu malam itu waktu istirahat, dan waktu siang itu adalah waktu mencari nafkah. Tidak salah ketika kita memiliki usaha, tapi mestilah kita menjaga waktu dengan sebaik mungkin. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar kita mendapatkan harta yang berkah, beliau Syekh Abu Lais As-Samarqandi di halaman 458 menyampaikan kepada kita, alla yara rizqahu minal kasbi
wa yara rizqa minallahi ta'ala wa yara al-kasba sababa. Hendaklah dia tidak melihat rizki atau harta yang dia dapatkan itu murni karena usahanya sendiri, tidak ada campur tangan Allah. Hendaklah tidak demikian, tapi jadikanlah atau berkeyakinanlah bahwasanya usaha kita mencari rizki itu adalah sebab yang Allah berikan kemampuan kepada kita, maka dengan sebab itulah Allah anugerahi untuk kita harta. Jangan sampai sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran, kisah Qarun, yang mana Qarun itu hartanya luar biasa, gudangnya ada di mana-mana, yang mana setiap gudang hartanya itu kuncinya harus dipikul oleh orang yang kuat, orang yang besar-besar. Bayangkan saja kunci sebesar itu, bagaimana gudangnya, bagaimana hartanya. Namun ketika datang orang untuk meminta zakat pada dirinya, dia mengatakan, untuk apa saya keluarkan zakat? Ini semuanya adalah hasil jerih payah saya sendiri. Maka apa yang terjadi? Semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, la razaqakum kama yarzuqut tayr, maka niscaya Allah akan memberi kepada kalian rizki seperti burung. Taghdu himasan wa taruhu bitana, yang mana burung itu pergi pada saat pagi harinya dalam keadaan lapar, dan pada saat sorenya dalam keadaan kenyang. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan Allah anugerahi untuk kita harta yang berkah dan dapat memberikan kepada kita kesempatan untuk terus memberikan kebaikan, kebermanfaatan daripada harta itu kepada kaum muslimin yang lain. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.